Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang Allah kepada kita. Hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal soleh, meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan upaya dan amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mohon maaf Mas. Ya, supaya sholatnya tenang boleh di lantai atas. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dibimbing Allah selalu untuk terus berupaya menjadikan sunnah Rasulullah sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali kajian pada malam hari ini seraya kita mengirimkan Al-Fatihah untuk saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dengan berharap pada Allah semoga Allah ringankan musibah yang sedang menimpa mereka dan Allah Subhanahu wa taala ganti segala yang hilang dengan apa yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati mereka kesabaran dan dijadikan musibah ini menjadi pahala terbaik untuk mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Aman masih membuka peluang untuk kita beramal bagi Bapak Ibu yang hendak menyumbangkan bagian harta benda yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh saudara-saudara kita, dan insya Allah akan disalurkan hari Jumat kurang lebih. Jadi monggo Bapak Ibu jika ada yang bisa kita berikan, dan sampai sekarang masih butuh banyak bantuan ke sana karena yang hilang itu Masya Allah dahsyat sekali. Ya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa menikmati segarnya udara Yogyakarta. Mereka hari ini sedang menghirup bau-bau mayat. Ya, menghirup bau-bau bangkai mayat. Dan mayat-mayat itu ada yang kelihatan kakinya, sudah kelihatan tangannya, ada yang sudah jadi tulang karena sudah membusuk. Maka mari kita ringankan beban mereka dengan menunjukkan empati kita kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara tentang jual beli dalam Islam. Dua pekan lalu kita sudah berbicara tentang syarat barang objek dari akad jual beli. Kita sudah menerangkan bahwa benda yang diperjualbelikan itu
harus benda yang suci. Kedua, bisa dimanfaatkan. Ketiga, milik orang yang melakukan akad. Dan ketiga, memungkinkan untuk diserah terimakan. Kita akan masuk pembahasan yang kelima dari syarat ini, yaitu diketahuinya bentuk atau kriteria dari benda yang diperjualbelikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syarat kelima bahwa barang dan harga harus diketahui, harus jelas, harus nyata. Barang dagangan dan harganya harus diketahui. Jika keduanya atau salah satunya tidak diketahui, maka jual beli dianggap tidak sah karena mengandung unsur penipuan atau gharar. Terjadi di beberapa tempat ini pedagang-pedagang yang tidak baik ya. Misalnya saya jual air, ya saya jual air. Wah, airnya keren, kata si pembeli. Lalu penjual bilang, oh keren ya Pak ya, Bapak suka? Oh suka saya air ini, suka. Nah kalau suka Bapak ya harganya sekian. Nggak boleh begitu. Kita bicara normal. Jangan sampai gara-gara dia suka kita memanfaatkan sukanya dia. Nggak boleh. Jadi harganya harus normal. Walau dia suka tidak suka ya harganya segitu Pak. Nggak naik, nggak turun. Kalau turun ya terserah Anda, tapi kalau dinaikkan nggak boleh. Jadi harus jelas, nggak boleh ada unsur penipuan. Baik penipuannya dalam harga atau dalam barang. Apakah dia kualitas atau hitungan atau bobot. Ini saya ada barang. Mana barangnya? Ada deh di sana, ada deh di sana. Nah itu nggak boleh. Ya harus ditunjukkan. Barang cukup diketahui dengan melihat keberadaan dan wujud barang tersebut, sekalipun tanpa mengetahui jumlahnya. Seperti pada transaksi berdasarkan taksiran atau perkiraan. Misalnya Bapak Ibu yang mungkin biasa jual sayuran, buah-buahan dalam jumlah yang besar. Ini satu bakul misalnya, satu keranjang. Nah satu keranjang ini prediksi isinya antara 20 kilo atau 21 kilo. Kalau mencapai tahap yang diperkirakan pasti nggak jauh, bedanya nggak jauh. Kalau saya bilang ya kemungkinan 21 kilo, kemungkinan. Kalaupun kurang, nggak akan mungkin di bawah 20 kilo. Maksudnya begitu. Prediksi ini bukan prediksi asal, tapi prediksi pengalaman. Gitu ya. Karena pengalamannya berbicara kalau takaran karung ini penuh antara 20 sampai 21 kilo. Pasti itu. Maka tidak ada masalah kita melakukan jual beli dengan hitungan prediksi atau perkiraan. Untuk barang yang masih dalam tanggungan, maka harus diketahui jumlah dan sifatnya oleh penjual dan pembeli, dan harganya juga harus diketahui. Diketahui sifat, jumlah dan waktu pembayarannya. Ada seseorang yang menjual elektronik. Saya jual elektronik tapi lama nggak digunakan, dan saya khawatir kalau saya nyalakan ada apa-apa. Kamu mau beli enggak? Kamu mau beli enggak? Temennya bilang saya mau beli. Tapi saya ambil dulu, saya cek dulu, gitu ya. Diambil dari rumahnya, dari rumah si penjual, dibawa ke rumah si pembeli, kemudian baru ada info 2 hari setelah pembelian.
infonya barangnya rusak. Ya, barangnya rusak. Dalam hal seperti ini, kalau si penjual dari awal tidak memahami barangnya, si pembeli mendapatkan info berdasarkan info si penjual, maka setelah dicek ternyata rusak, di sini kita harus memperbaiki kesepakatan. Tadi harga dasar awalnya misalnya 500.000, barangnya 500.000. Kalau baik, kalau rusak ya nggak begitu dong. Saya harus memperbaiki barang ini dulu. Nah, sehingga memang dalam hal ini perlu ada pemastian sifat, jumlah, kualitas dan juga harga dari barang tersebut. Jangan sampai informasi awalnya baik, harganya 500.000, dicoba rusak, harganya tetap 500.000, maka di sini mengandung unsur penipuan atau gharar. Adapun menjual barang yang tidak ada di tempat akad atau pada jual beli barang terdapat kesulitan dan kemudaratan untuk melihatnya secara langsung, atau jual beli dengan cara taksiran, kayaknya sepertinya, begitu. Semua jenis jual beli tersebut ada ketentuannya tersendiri. Pertama, transaksi jual beli barang yang tidak ada di tempat akad. Boleh hukumnya menjual barang yang tidak ada di tempat akad dengan syarat barang tersebut dijelaskan kriterianya dan si penjual paham barangnya. Dia betul-betul mengerti apa yang sedang diterangkan dari barang tersebut. Apabila barang sesuai dengan kriteria yang dijelaskan ketika akad, jual beli menjadi sah dan wajib ditunaikan. Namun apabila barang tersebut tidak sesuai dengan informasi yang telah diberikan oleh penjual, maka pihak buyer boleh memilih menerima atau menolaknya. Ketentuan ini berlaku untuk penjual dan pembeli. Makanya hati-hati ya, kita yang jual-jual barang, terkhusus yang barang elektronik atau otomotif. Jangan sampai kita hanya mengatakan ini barangnya istimewa, bannya baru, ininya keren. Ternyata 2 hari dipakai mampet semua. Ya. Mungkin Anda penjual sudah ambil untung, tetapi si pembeli karena mempercayai Anda, omongan Anda seperti itu, ternyata dia masuk perangkap Anda. Nah, maka dalam hal ini, walau penjualnya sudah selesai, tetapi si pembeli boleh mengajukan tuntutan atau komplain. Kalau si penjual tidak menerima komplain tersebut, maka serahkan urusannya kepada Allah, karena dalam hal ini Allah tegaskan, ya, barang siapa yang bermain-main dengan harta orang lain, maka sungguh dia telah mengumandangkan azan perang untuk Allah dan Rasulnya. Ya, hati-hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku menjual hartaku yang berada di suatu lembah kepada Utsman bin Affan. Artinya posisinya tidak dilihat oleh Utsman. Tetapi Ibnu Umar orang yang terpercaya, dia nggak bohong. Barangnya seperti ini, A, B dan C, dia jelaskan. Dan itu barang yang ada di lembah tersebut ditukar atau dibeli oleh Utsman bin Affan dengan barang miliknya yang ada di daerah Khaybar. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, man ishtara syai'an lam yarahu falahul khiyaru idza ra'ahu. Barang siapa yang membeli sesuatu yang belum dia lihat sebelumnya,
maka baginya pilihan setelah dia melihat barangnya. Kalau dia lihat barangnya sesuai dengan apa yang dijelaskan, maka wajib baginya untuk membeli. Kalau barang yang yang dijelaskan itu ternyata tidak seperti yang dijelaskan, maka dia boleh melanjutkan jual belinya atau membatalkan jual belinya. Hadis riwayat Daruqutni dan Baihaqi. Kita masih berbicara tentang barang yang tidak ada di tempat akad, tetapi bisa diterangkan kepada oleh si penjual karena dia mengerti barangnya. Yang kedua, transaksi barang yang terdapat kesulitan atau kemudaratan untuk melihatnya. Dibolehkan juga melakukan jual beli barang yang tidak ada ketika akad, jika kriteria barang tersebut disebutkan atau secara umum sifatnya sudah diketahui, seperti makanan kaleng, obat tablet dalam botol, tabung oksigen, bensin, minyak tanah, dan semua barang yang biasanya tidak boleh dibuka kecuali pada saat akan digunakan. Ini airnya asli enggak? Boleh dicek enggak gitu ya? Jangan. Kalau Anda cek ya Anda beli. Begitu. Uang ini air kok, keterangannya ada di sini. Gitu. Tetapi setelah kita buka ternyata isinya bukan air, atau kalaupun air bukan sesuai dengan yang ada di kemasan, maka kita boleh komplain. Termasuk menjual barang seperti ini diperbolehkan karena terdapat kesulitan untuk membukanya atau apabila dibuka akan timbul bahaya. Saya mau cek oksigennya ada atau tidak, nggak boleh, ya, nggak boleh begitu, karena kita berbicara barang yang memang dipahami dan berada dalam kemasan tertentu. Termasuk dalam hal ini menjual barang dalam kategori buah-buahan atau sayur-sayuran. Misalnya kita menjual barang-barang yang ada di dalam tanah. Apakah itu kentang, wortel, lobak, bawang, dan yang sejenisnya. Barang-barang tersebut tidak mungkin dijual dengan cara dikeluarkan sekaligus. Saya mau ngecek semuanya dulu, betul bagus atau tidak, ya jangan. Nanti kalau seandainya ada yang besar ada yang kecil, Anda nggak beli, ya saya yang rugi, sudah dicabut dari dalam tanah. Karena hal itu sangat menyulitkan bagi pemiliknya. Juga tidak mungkin dijual sedikit demi sedikit, karena hal itu juga sangat menyulitkan, bahkan mengakibatkan kerusakan pada barang tersebut hingga tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan. Barang seperti itu biasanya dijual dengan cara melakukan akad jual beli atas semua tanaman yang ada di atas lahan yang luas, di mana semua buah yang belum tampak dijual sesuai apa adanya. Saya beli 1 hektar wortel. Nah, petani ini atau penjual ini bukan pertama kali panen, sudah berkali-kali panen, dan kita mengetahui kualitas barangnya, sehingga kita tidak butuh mencabutnya semua dulu. Saya mau memastikan semuanya bagus atau tidak, nggak butuh. Nah, tetapi kalau kita pas sudah kita keluarkan, ternyata qadarullah panenan tahun ini berbeda dari panenan sebelumnya, maka kita bisa untuk menyepakati harga, gitu ya, menyepakati harga. Ini kok barangnya ternyata kecil nggak seperti yang sebelumnya, gimana, ada nggak keringanan. Nah, kita ngobrol baik-baik. Jika ternyata kemudian berbeda dengan kondisi buah pada umumnya yang menyebabkan kerugian salah satu dari kedua belah pihak, penjual atau pembeli, maka ia berhak atas khiyar, yaitu memilih melanjutkan pembelian atau membatalkan pembelian. Jika ia menghendaki jual beli diteruskan, dan jika ia tidak berkehendak, tidak ada masalah, maka akad bisa dibatalkan
atau jalan tengah, kita nego harga yang akan dibeli. Kondisi ini serupa dengan jual beli telur yang kemudian ditemukan dalam kondisi busuk. Maka pembeli boleh melakukan khiyar antara menerima atau mengembalikannya untuk mencegah terjadinya kemudaratan. Ya, kalau kita penjual yang baik, ada barang yang rusak, kita jangan marahi pembeli, gitu ya. Bersikaplah tawadhu, rendah hati, ya, kita ganti. Kalau seandainya nggak sesuai, Bu, kita ganti barangnya. Karena kalau telur ini memang di luar prediksi kita. Berapa yang rusak kita akan ganti. Insya Allah pasti akan berkah di sana. Masih berbicara tentang barang yang tidak ada di tempat. Jual beli dengan istilah jujaf, yaitu taksiran. Jual beli dengan taksiran. Jual beli juzaf adalah transaksi jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya secara mendetail. Jenis jual beli semacam ini telah dikenal oleh para sahabat pada zaman Rasulullah SAW. Bentuknya adalah kedua belah pihak melakukan akad atas suatu barang yang berada di hadapan mereka, tetapi jumlahnya atau takarannya tidak diketahui secara pasti, ya, tidak diketahui secara pasti karena taksiran, prediksi, perkiraan, melainkan dengan cara perkiraan atau taksiran yang dilakukan orang yang berpengalaman dan jarang meleset dalam membuat penaksiran. Walaupun dipastikan terdapat gharar, kemungkinan nggak pas, itu maksudnya, ya, bukan bohong total, tapi kemungkinan nggak tepat atau ketidakpastian jumlah dalam jual beli ini, tetapi biasanya hanya sedikit dan bisa ditoleransi oleh kedua belah pihak. Ibnu Umar mengatakan mereka dahulu memperjualbelikan makanan yang diukur berdasarkan taksiran di pasar bagian atas. Kemudian Rasulullah melarang mereka untuk melakukannya sebelum barang dipindahkan atau diperlihatkan. Jadi dulu di zaman Rasulullah ada pedagang yang menjual roti. Jadi roti-roti yang bagus diangkat ke atas. Roti-roti yang nggak bagus, lembab, udah berapa hari, taruh di bawah. Ketika datang buyer bilang saya mau beli yang ini, berapa? 10. Dia ambil yang atas sampai ke bawah. Buyer lihatnya yang atas bagus, ketika ke bawah rusak. Rasulullah melarang jual beli seperti ini. Kata Rasulullah, pisahkan, ya, pisahkan antara yang baik dengan yang buruk. Kamu cukup jujur saja, ini baik, ya ini buruk. Jangan yang buruk digabung dengan yang baik lalu dikatakan semuanya baik-baik saja. Tetapi kalau yang kita susun itu, misalnya tadi contohnya kue, ke bawah semuanya baik, walau mungkin kita tidak bisa menghitung secara detail, pokoknya yang ini semua harganya 50.000. Berapa isinya? Ya pokoknya semua ini. Begitu. Maka prediksi pembelian seperti itu tidak ada masalah. Rasulullah SAW membenarkan bentuk jual beli tersebut, tetapi beliau hanya melarangnya sebelum barangnya dipindahkan semua. Kenapa? Memastikan isinya apakah baik atau tidak baik. Kalau baik ya lanjutkan, kalau nggak baik ya penjual jangan memaksa pembeli untuk membeli. Apalagi dengan alasan Bapak sudah merepotkan saya, bongkar-bongkar sana, bongkar-bongkar sini. Ya, Bapak Ibu yang suka durian, hati-hati beli durian. Gitu ya. Karena pedagang yang tidak takut sama Allah itu mereka awalnya bilang bebas dibuka.
Pas dibuka nggak ada yang bagus duriannya, kita kan nggak enakan ya. Sebenarnya nggak apa-apa kita kita minta buka nggak apa-apa. Kenapa? Karena itu sistem jual beli. Lalu penjual marah, loh bapak buka semua, nggak jadi beli gitu ya. Loh kamu bilang duriannya baik, ternyata duriannya nggak baik, ya nggak jadi dibeli dong. Kalau kita berbicara sistem jual beli yang real seperti itu. Tetapi kan akhirnya apa? Ribut. Buka semua nggak ada yang dibeli lah. Gimana mau dibeli kalau isinya tidak baik? Ibnu Qudamah berkata, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai bolehnya jual beli makanan yang ditumpuk dengan taksiran walaupun penjual dan pembeli tidak mengetahui kadarnya. Gitu ya. Artinya sebenarnya sudah maklum, sudah dipahami aja gitu. Maka tidak ada masalah. Baik Bapak Ibu, sebelum saya lanjut mungkin ada pertanyaan 1 2, silakan. Monggo, ibu-ibu ada? Ada? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Bang Tad, Ya. jual boleh dikatakan ijen ya. Jadi saya itu punya pohon durian. Karena merawatnya itu susah kalau sampai tua-tua itu, dan menjadikan kurang baik sama tetangga karena kalau jatuh diambil. Maka setelah agak besar itu langsung saya jual. Jadi sejak saat itu sudah dirawat oleh si pembeli. Nah, nanti yang manen itu langsung pembeli. Itu boleh apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi saya mau verifikasi dulu pertanyaannya. Ada seorang punya pohon durian, kemudian dalam proses perawatannya butuh tenaga dan perhatian lah gitu ya, susah merawatnya begitu. Kemudian dibeli orang gitu Pak ya, dibeli orang ya. Posisi pohonnya di mana itu? Pohonnya tidak cuma buahnya aja, dibeli buahnya, jadi agak ya sampai nanti masak, sampai panen gitu loh. Oke. Panen yang mana ini dia yang pembeli. Berarti posisi pohonnya sudah berbuah. Sudah. Buahnya, pengalaman buahnya bagus. Iya, sebelumnya kalau pas berbuah bagus semua. Ya, bagus. Bagus. Artinya kalau sudah diprediksi memang hasilnya bagus, maka nggak apa-apa dijual, boleh. Tetapi kalau seandainya dia pertama kali berbuah, kita prediksi kayaknya bagus, kita belum punya pengalaman di situ, maka kita nggak boleh menjualnya dan transaksinya batal. Kalau misalnya pas sudah dibeli, kemudian pas diturunkan buahnya, ternyata buahnya nggak ada yang bagus, maka si pembeli boleh komplain kepada si penjual. Gitu ya Pak ya? Jadi bukan masuk ijan. Gimana Pak? Bukan ijan. Gharar maksudnya? Bukan gharar, karena kita ada punya pengalaman tadi. Gitu ya, sudah punya pengalaman. Artinya kita insya Allah memastikan buahnya baik Pak, kalau sudah ada pengalaman. Tetapi kalau pertama kali misalnya atau ada kasus tertentu misalnya, nah di sini kita akan sepakati ulang kalau seandainya ada kasus tertentu. Misalnya beberapa wilayah itu ada yang menjual padi yang sedang berada di atas sawah, gitu ya. Lalu sama perusahaan tak beli semuanya, karena prediksi awalnya bagus. Qadarullah pas panen padinya nggak ada isi. Nah ketika kita pastikan seperti ini,
kita boleh ngobrol sama si penjual bagaimana baiknya. Karena sebelumnya kita pahamnya baik itu barang, ternyata tidak baik. Begitu. Jadi ada kesepakatan ulang ya Pak ya. Setelah dipastikan barangnya ternyata baik atau buruk. Begitu Pak? Itu pembelinya itu sudah pelanggan. Gimana? Pembelinya itu pelanggan, setiap musim buah dia sudah membeli. Ya makanya karena beliau sudah yakin dengan barang punya bapak, ya nggak apa-apa. Begitu ya, karena apalagi pelanggan ya, udah yakin dia nggak apa-apa, boleh. Ya. Yang lain silakan. Ada? Ibu, silakan. Iya, silakan. Ustadz, Ya. pengalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya kan ada acara, terus ke pasar beli pisang kapok itu. Terus penjualnya itu bilang, ini saya tanya ini pisang kapok ya Bu? Iya itu pisang kapok kuning bagus gitu. Terus tak beli. Sesampainya di rumah ternyata pisangnya itu bukan pisang kuning, tapi pisang putih, nggak enak. Kemudian pisang itu saya kembalikan. Saya minta nggak jadi soalnya katanya kuning kok putih. Terus kemudian itu penjualnya itu marah-marah dan tidak mau mengembalikan uangnya. Itu apakah saya salah Pak Ustadz? Ya. Berarti sebelumnya Ibu sudah pastikan pisang kepok itu pisang kuning dalamnya. Iya. Sudah ditanyakan. Iya. Oh iya, berarti harus penjualnya kembalikan. bilang kuning, tapi ternyata sampai di rumah itu nggak enak. Batal Bu, batal. Dia harus kembalikan uang Ibu. Iya, memang begitu pedagang itu kalau nggak takut sama Allah ya begitu. Dikembalikan marah dia. Padahal pembeli itu raja. Kan begitu. Padahal pembeli itu raja, dia berani marahin raja, harusnya dia dikepok lagi Bu. Begitu ya Bu ya. Jadi Pak matur nuwun. Selesai. Yang lain silakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon petunjuk bagaimana sekarang kan lagi banyak ya penjualan secara online nggih Pak nih. Ustadz nggih. Jadi cuma kita tayangkan di HP, di status, di IG atau dan lain-lain. Itu syarat-syarat yang baik itu yang bagaimana ada untuk penjualan yang online itu yang dengan hanya melihat gambar gitu, tapi kita juga syarat-syaratnya yang sebaiknya yang seperti apa supaya itu baik gitu. Terima kasih. Kadang-kadang memang kita kan juga kita kulaan ke tempat yang lain, kadang-kadang bilangnya manis ternyata ada yang asam. Kita juga kan juga kulaan, kadang-kadang juga pernah dikomplain juga. Kita juga menerangkannya ke pelanggan itu kadang-kadang juga yang juga nggak enak. Kadang-kadang kalau juragan yang bertanggung jawab dia mau ganti, tapi kadang-kadang malah marah-marah seperti itu. Kadang karena memang kalau di foto di gambar itu kan memang bagus-bagus, tapi kan sekarang memang zamannya online seperti itu, tapi kadang-kadang kadang tidak mesti sesuai dengan apa yang diiklankan gitu. Mohon saran untuk tips saya untuk kalau misalnya jualan online seperti itu. Terima kasih. Karena saya juga mengambil dari orang lain, dari juragannya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya sistem atau prinsip jual beli dalam Islam itu sangat mudah dan ringan, dan itu semuanya bersatu dengan fitrahnya kita. Apa itu? Pertama, siapapun kita, mau kita penjual atau pembeli, pasti kita pengen mempersembahkan yang terbaik pada orang lain. Maka kalau kita punya barang yang kita anggap baik dan mau dijual, terangkan kepada dia kebaikannya.
terangkan kualitasnya, terangkan bahannya dari apa kalau dia baju, kalau dia misalnya roti dan sebagainya, terangkan hal dan thayyibatnya. Sudah kita terangkan semuanya, kemudian terangkan kekurangannya apa kalau dia misalnya elektronik, kalau misalnya dia makanan, kalau misalnya dia baju, kekurangannya apa. Kan selama ini orang-orang jualan hanya memperjualkan yang baik-baiknya saja, tetapi kekurangannya tidak pernah diekspos. Saya jual mobil, ya, mobil ini A, B dan C, kurangnya A, B dan C, nggak ada, semuanya istimewa semua, baik semua. Nah, di sini kekurangan kita maunya untung aja, tetapi kita nggak berani menyampaikan kekurangannya apa. Sebenarnya prinsipnya ringan sekali. Kalau misalnya hari ini orang-orang tertarik dengan foto, kita sebagai orang Islam, kita share fotonya, terangkan kualitas dan kekurangannya, itu aja. Itu jangan hanya sekedar kualitasnya. Sama dengan hari ini, ya, mereka yang tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala memposting wajah cantiknya, wajah dan sebagainya, ketika ketemu sama yang mau melihat dia ternyata jelek. Kenapa? Karena si yang melihat hanya membaca foto, tidak membaca keterangan. Dia membaca foto perempuan cantik, pas ketemu ternyata punya zakun dia. Kan begitu. Nah, ini harus kita terangkan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita terangkan, orang mau beli mau jual itu sudah terserah Allah. Karena prinsip kita, lemparkan kailnya, lemparkan umpannya, biar Allah yang memerintahkan ikan mana yang makan. Gitu aja prinsipnya. Dan kita harus yakin banget, seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu sudah Allah atur. Ya, rezeki sudah Allah atur. Maka kerja kita adalah menyampaikan yang benar dan menyampaikan kekurangan dari apa yang kita jual. Begitu ya Bunda ya. Walaupun berat-berat diterima, berarti nanti saya kalau nerangkan yang buruk orang-orang pada nggak mau beli. Ya, itu karena kita belum yakin sama Allah aja itu. Begitu Bunda. Yang lain silakan. Baik, mohon izin saya lanjut lagi Bapak Ibu. Syarat ke-6, apabila barang yang diperjualbelikan dimiliki melalui akad penukaran yang disebut dengan istilah muawadah, maka disyaratkan barang tersebut berada di tangan penjual. Nah, dalam pembahasan ini berikut penjelasan para ulama. Yang pertama, dibolehkan memperjualbelikan harta yang didapatkan melalui warisan, wasiat, titipan, dan harta yang dimiliki bukan dengan cara akad penukaran atau jual beli sebelum ataupun sesudah harta tersebut ada di tangan. Misalnya, seorang anak memastikan bahwa dia akan dapat rumah warisan setelah ayahnya meninggal. Karena dia butuh banget. Dia di hari pertama setelah orang tuanya dikuburkan, dia langsung bilang, "Bro, kamu mau beli rumah saya enggak?" "Rumah yang mana?" "Rumah yang itu." "Itu rumah mau?" "Iya, itu rumah saya, warisan." Walaupun belum sampai ke dia, tapi dia udah prediksi ini punya saya, begitu. Kenapa? Karena pembagiannya udah jelas. Dia sudah memahami pembagiannya. Maka walaupun belum sampai ke dia, belum di tangan dia, tetapi dia sudah punya prediksi itu punya saya. Karena memang akan bisa dipasang seperti itu. Maka dia boleh menjual barang tersebut yang belum berada di tangannya. Atau wasiat. Kan wasiat itu diambil setelah meninggal. Ada orang wasiat, saya nanti kalau meninggal tolong mobil itu kasih sama dia. Nah, qadarullah yang berwasiat sakit parah, gitu ya, sakit parah, walau belum meninggal,
yang tadi yang dibilang ini wasiat untukmu, dia udah boleh bilang, boleh mau nggak jual beli mobil saya. Mobil yang mana? Yang itu. Lo kok bisa punya kamu? Iya, itu diwasiatkan untuk saya. Ada akadnya, ini akadnya, jelas. Maka dia boleh menjual mobil itu walaupun belum sampai di tangan dia. Nah, tetapi mobilnya harus diperhatikan, akadnya nanti setelah orang tua itu meninggal gitu ya. Ya, agak kejam-kejam juga. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, seseorang yang membeli suatu barang diperbolehkan untuk menjualnya atau menghibahkannya setelah barang tersebut diserah terimakan. Ya, kalau belum diserah terimakan, maka belum boleh dia jual atau dihibahkan, walaupun barangnya belum ada di situ, tetapi sudah terjadi. Saya jual, saya beli, sah. Barangnya belum ada, tapi sudah dipahami, boleh dia jual lagi atau dia hibahkan. Pak, saya mau menghibahkan barang. Apa itu? Itu rumah itu mau saya hibahkan, tetapi nanti tolong ditunggu dulu ya, karena kita sedang proses balik nama misalnya. Ya, atau proses pengantaran kemari. Misalnya dia posisinya jauh mobil misalnya, pengantaran kemari, tapi itu sudah mobil saya. Yang ketiga, adapun jika barang tersebut belum diserah terimakan dan berada di tangannya, ia boleh untuk melakukan tindakan apapun terhadap harta tersebut kecuali untuk menjualnya. Artinya barang ini sudah saya akan beli, pasti saya beli, tetapi belum sah begitu, belum akad, tapi sudah saya beli, sudah saya kasih uangnya, cuman tinggal saya beli, saya jual. Karena kita bicara syarat jual beli harus ada akad, kan begitu. Nah, saya boleh menggunakan ini, tetapi tidak boleh menjualnya. Kenapa? Karena barang ini prediksi besarnya sudah punya saya, tinggal akad saja. Ia diperbolehkan melakukan tindakan apapun selain menjualnya karena pembeli telah dinyatakan sebagai pemilik barang tersebut setelah akad selesai disepakati, sehingga ia berhak untuk menggunakan barang tersebut sesuai dengan kehendaknya. Ibnu Umar berkata, "Madhatis sanatu annama adrakathu safqatu habban majmu'an fahuwa min malil mushtari." Sudah menjadi sunnah apapun yang diperoleh melalui transaksi yang dilakukan tangan, maka harta tersebut sudah menjadi milik pembeli. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, transaksi jual beli sebelum barang berada di tangan tidak dibolehkan. Transaksi jual beli sebelum barang berada di tangan tidak dibolehkan, karena dimungkinkan barang tersebut rusak ketika masih berada di tangan penjual yang pertama, sehingga menjadi jual beli gharar atau mengandung penipuan dan tidak sah, baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak. Kenapa dikatakan tidak sah? Karena di sana ada nilai pahala. Itu maksudnya. Kalau transaksinya baik, sesuai dengan rukun syaratnya, jual beli itu bernilai pahala. Tetapi kalau tidak sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka jual belinya menjadi dosa. Begitu. Makanya ada jual beli yang penjualnya terlibat dalam riba karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga menjadi jual beli gharar atau mengandung penipuan dan tidak sah, baik berupa barang yang tidak bergerak maupun barang bergerak, baik volumenya bisa ditentukan maupun dengan cara taksiran. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Baihaqi dan Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan, bahwa Hakim bin Hizam berkata, "Ya Rasulullah, inni ashtari buyu'an fama yahillu li minha wa ma yahrum." Qala idza ashtaraita syai'an fala tabi'hu hatta taqbidahu
Wahai Rasulullah, kata Hakim bin Hizam, sungguhnya aku membeli barang dagangan, apa saja yang dihalalkan dan diharamkan darinya. Rasul menjawab, jika kamu membeli sesuatu, maka janganlah kamu menjualnya kembali sebelum barang tersebut berada di tanganmu. Misalnya tadi ibu yang terakhir bertanya, ya, saya jual tas misalnya, saya beli tas dari jauh karena tas itu diinformasikan ke saya bagus, tampilannya keren, fotonya bagus-bagus. Nah, kita berdasarkan foto itu dan keterangan sesaat meyakini barang bagus. Kita belum boleh menjual barang tersebut sampai barang itu tiba di kita dan kita seorang penjual. Pastikan barang tiba di kita, baru kita boleh menjual barang tersebut. Mohon izin kita dengar azan terlebih dahulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya lanjutkan. Jadi barang tersebut hadir dulu di depan kita baru kita jual. Walaupun pelanggan udah bertanya-tanya, barangnya kapan datang, barangnya gimana? Saya DP dulu deh, saya saya beli deh, saya percaya. Nggak boleh begitu. Pastikan dulu barangnya sampai, kita lihat kualitasnya, baru kita perjualkan. Pengalaman saya dulu pas tahun berapa lupa saya, 2019 kalau nggak salah, saya pernah jual tas ransel jual tas ransel untuk jok mobil. Jadi tas itu gunanya untuk tempat makanan. Di foto itu saya lihat, wah tebal ini, bagus ini, kayaknya tebal bagus. Ketika sampai, astagfirullah, saya bilang, ya Allah, ternyata kainnya tipis sekali. Qadarullah. Ketika sampai saya tawarkan, ada yang mau beli, saya sampaikan ini barangnya ternyata tipis barangnya dan harganya segini. Kalau dia masih mau, ya kita berikan, karena kita sudah nyampaikan penjelasannya. Kita nggak boleh ini barangnya tebal bagus, nggak boleh. Kita jelaskan sama buyer tentang keadaan dari barang tersebut. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, annan nasa kanu yudrabuna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza ishtarau ta'aman juzafan an yabi'uhu fi makanihi hatta yu'adduhu ila rihalihim. Orang-orang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mereka membeli makanan dengan cara taksiran,
mereka menjualnya kembali di tempat hingga mereka melanjutkan perjalanan. Kenapa mereka menjualnya di tempat? Gitu ya. Karena kalau ada problem, kita masih bisa ngobrol sama yang penjual sebelumnya. Begitu. Dan misalnya makanan itu diangkut ke tempat lain akan potensi merubah kualitas, maka ini akan menjadi resiko barangnya apa diterima orang atau tidak. Harusnya dia kalau jual di tempat untung, kalau dia bawa ke tempat lain malah dia buntung. Nah, di sini perlu untuk memahami akan hal tersebut. Ada pengecualian dari kaidah hukum di atas, yaitu dibolehkan menjual mata uang dengan mata uang lain sebelum diserah terimakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum menjual unta dengan mata uang dinar, kemudian menukar uang dinar tersebut dengan uang dirham. Rasulullah SAW mengizinkannya. Baik Bapak Ibu, itu pembahasan terakhir kita dari materi syarat barang yang diperjualbelikan. Saya tegaskan lagi, ada 6. Pertama, bendanya suci. Yang kedua, bisa dimanfaatkan. 3, milik orang yang melakukan akad. 4, memungkinkan untuk diserahkan. Yang kelima, diketahui bentuk atau kriterianya. Dan yang keenam, berada di tangan pemiliknya. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita akan membahas tentang pengertian serah terima barang. Apakah cukup dengan saya serahkan, saya terima, selesai jual beli, atau ada proses-proses lainnya yang perlu kita lanjutkan atau selesaikan. Begitu Bapak Ibu untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi ilmu dan bekal kita dalam beramal, bil khusus dalam hal muamalah maliyah antara kita dengan saudara-saudara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan pertemuan hari ini dengan sama-sama alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.